Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 115, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Putra tertua dari keluarga cabang, Logan Enzo. Bagaimana dia bisa datang ke Sanjiang? Ini adalah musuh yang sangat menakutkan, dapat dikatakan sebanding dengan Camellia MR dalam hal strategi, keberanian, koneksi, dan otak. Kekhawatirannya adalah dia sangat rendah hati dan sangat bisa menyenangkan orang lain. Selain itu, dia adalah pewaris keluarga cabang urusan umum berikutnya dan satu-satunya. Bahkan ayahnya mengomentarinya saat itu, bahwa orang ini adalah orang paling berbakat dalam 100 tahun terakhir sejak perpisahan keluarga. Kalau bukan karena dia lahir di keluarga cabang, mungkin dia bisa menjadi pewaris keluarga. Aiden Enzo panik saat ini, dan buru-buru berkata, "Vivian, aku akan segera kembali." Logan Enzo, apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Mengapa Anda menemui Vivian Low? Sebelum dia punya waktu untuk berpikir, Aiden Enzo naik taksi kembali ke rumah sakit, berlari ke bangsal, dan melihat Logan Enzo duduk di sofa, tersenyum dan mengobrol dengan Vivian Low. Suasananya harmonis dan tidak ada ketegangan sama sekali. "Suami," Vivian Low mengangkat tangannya ke arah Aiden Enzo, dengan senyum manis di bibirnya. Dengan memunggungi Aiden Enzo, Logan Enzo juga meletakkan pisau buah di tangannya dan menyerahkan apel yang sudah dikupas ke Vivian Low. Kemudian, dia bangkit dan menoleh untuk melihat Aiden Enzo. Dengan senyum hangat di sudut mulutnya, dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan lembut, "Aiden Enzo, lama tidak bertemu." Ini adalah Logan Enzo, seorang pria dengan penampilan tampan dan suasana aristokrat, dengan alis pedang dan mata bintang, bibir tipis dan pangkal hidung tinggi, dan kilatan cerah di matanya. Pria yang begitu lembut, tidak dapat dihindari bahwa orang tidak ingin dekat. Juga karena penampilannya Logan Enzo bertemu dengan banyak anak orang kaya. Namun, Aiden Enzo tahu betul seperti apa Logan Enzo, dia bukanlah pria yang bisa dilihat dari penampilannya. Sejak dia masih kecil, karena mainan, Aiden Enzo dimasukkan ke dalam kurungan dengan cara Logan Enzo, dan dia melafalkan sila keluarga selama 3 hari. Sejak hari itu juga Aiden Enzo mengetahuinya secara mendalam. Pria ini ambisius. Perpisahan bukanlah yang dia inginkan adalah seluruh keluarga Enzo. Menggunakan kata-kata Logan Enzo ketika dia mengirim Aiden Enzo pergi dari Pulau Tianxin, yang dia inginkan adalah seluruh keluarga Enzo, dan keluarga cabang adalah sangkar yang mengikat Logan Enzo. Kenapa dia, Logan Enzo, hanya layak menjadi pewaris keluarga cabang, tapi kamu, Aiden Enzo, bisa menjadi pewaris keluarga utama dan memimpin seluruh keluarga Enzo di masa depan. Apa yang kamu lakukan di sini? Aiden Enzo bertanya dengan dingin, sikapnya tidak terlalu baik. Logan Enzo mengulurkan tangannya di udara, tanpa rasa malu, dia mengambil kembali dan berkata sambil tersenyum, "Datang dan lihat saudara-saudaraku, apakah kamu perlu aku melakukan sesuatu?" "Tinggalkan saja Sanjiang." Aiden Enzo masih berkata dengan sikap dingin. Vivian Low akan menyela sekarang, dan dia tidak mengerti mengapa suaminya bersikap buruk terhadap Logan Enzo. "Aiden Enzo, apa yang kamu lakukan? Bicaralah dengan baik." Aiden Enzo sedikit mengernyit, menatap Vivian Low, dan tidak mengatakan apa-apa. Logan Enzo tidak terburu-buru, dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Aiden Enzo dan aku akan keluar untuk mengobrol." Setelah selesai berbicara, Logan Enzo keluar dari bangsal terlebih dahulu dengan senyum tipis di bibirnya. Begitu Aiden Enzo pergi lebih dulu, Vivian Low mengingatkan di belakangnya, "Aiden Enzo, bicaralah, dia juga sepupumu, jangan memasang wajah buruk." Aiden Enzo menyeringai dan berkata, "Mengerti." Dia melangkah keluar dari bangsal dan menatap Logan Enzo dengan tangan di saku celananya dan keluar di tempat istirahat. Ada jarak 2 atau 3 meter di antara keduanya, dan Logan Enzo berbicara lebih dulu, dengan mata penuh senyum yang tidak bisa dia sembunyikan, dan berkata, "Kakak dan adikku sangat cantik dan sopan, kapan aku akan membawanya ke rumah?" "Aku tidak perlu kamu khawatir tentang urusanku," kata Aiden Enzo, dengan sedikit rasa dingin di matanya.
Logan Enzo tersenyum ringan, dan berkata, Aiden Enzo, jangan terlalu memusuhi saya, apa yang harus saya katakan? Kita juga bersaudara, hidup bersama dalam damai dan memimpin masa depan keluarga Enzo bersama. Bukankah itu yang keluarga utama dan keluarga cabang ingin melihat? Hehe, hidup berdampingan secara damai. Aiden Enzo tersenyum, matanya penuh dengan penghinaan, dan berkata, Logan Enzo, orang seperti apa kamu? Kejahatan yang tidak beralasan. Apakah Anda pikir saya bisa bergaul dengan Anda dalam damai? Logan Enzo, tidak peduli seberapa baik Anda berpura-pura, Anda tidak bisa menyembunyikannya hati kotor Anda. Mendengar ini, Logan Enzo mengerutkan kening, wajahnya akhirnya berubah, matanya kehilangan kelembutan barusan, tetapi dengan tatapan dingin, dia berkata sambil tersenyum, Aiden Enzo, kamu selalu memusuhiku, tapi aku benar-benar ingin hidup dalam damai denganmu. Terus berpura-pura. Aiden Enzo berkata dalam hati, apakah ada yang salah? Jika tidak ada yang salah, saya menyarankan Anda untuk kembali. Sanjiang bukan tempat untuk Anda. Kata-kata ini telah mengungkapkan ketidakpuasan Aiden Enzo. Logan Enzo juga bisa mendengarnya, dia tertawa 2 kali, dan berkata, aku akan mengunjungi keponakan kecilku. Mendengar ini, Aiden Enzo mengerutkan kening, dan rasa dingin yang tidak aktif di tubuhnya akhirnya pecah. Dia melangkah maju beberapa langkah, mencengkeram kerah Logan Enzo, dan memperingatkan dengan wajah beku, Logan. Saya peringatkan Anda, jangan salah paham. Semua yang Anda miliki sekarang hanyalah cabang. Dan saya Aiden Enzo, aku bukan lagi anak yang membiarkanmu menggertakku, aku adalah pewaris keluargaku, dan aku akan selalu menguasaimu. Suasana tiba-tiba menjadi dingin. Pengawal di belakang Logan Enzo ingin bergegas. Keluar, Aiden Enzo berteriak dominan, memelototi kedua pengawal, yang berdiri di sana dengan linglung, tidak berani melangkah maju. Lihat, pengawalmu, apakah kamu berani menyentuhku? Segala sesuatu tentangmu, Logan, termasuk segala sesuatu tentang keluargamu yang terpisah, diberikan oleh keluargamu sendiri, jadi tolong jadilah dirimu sendiri. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo melepaskan kerah baju Logan. Wajah Logan Enzo memerah karena marah, dan dia akhirnya tidak bisa menahannya, dan berkata dengan senyum dingin, Aiden, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu dalam 7 tahun. Kamu telah tumbuh besar, dan kamu bukan lagi bocah pendiam dan lemah itu. Sangat bagus, begini jika kamu melakukannya, kita akan menjadi lebih menarik. Logan, jangan coba-coba menantangku, kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Aiden Enzo mengobrol beberapa kata, lalu berbalik dan pergi. Logan Enzo berdiri di rest area, menatap punggung Aiden Enzo, hatinya penuh amarah. Sampah kecil sialan, itu menjadi sangat menakutkan. Tuan, ayo kembali, kali ini kita tidak punya banyak waktu untuk keluar. Pengawal di samping mengingatkan, aku tahu. Logan Enzo mencibir dengan ganas, dan berkata, sebelum aku pergi, aku ingin memberi Aiden Enzo hadiah yang murah hati. Setelah selesai berbicara, Logan Enzo berbalik dan meninggalkan rumah sakit. Aiden Enzo kembali ke bangsal, membuka pintu dengan ringan, dan menemukan bahwa Vivian Low sedang menunggunya. Hei, kamu belum istirahat. Aiden Enzo masuk dengan senyum malu-malu, sedikit malu. Vivian Low menatap lurus ke arahnya, dan bertanya, Aiden Enzo, haruskah kamu memberiku penjelasan? Jelaskan. Aiden Enzo berada dalam dilema, bagaimana dia menjelaskannya. Sebenarnya tidak apa-apa. Hanya saja keluargaku memiliki banyak kerabat. Dulu keluarga besar dengan banyak cabang, kata Aiden Enzo dengan santai, dengan ekspresi gugup yang sama sekali tidak terlihat nyata. Vivian Low melihatnya sekilas, sudut mulutnya meringkuk, dan berkata, benarkah? Aiden Enzo mengangguk dengan gugup, dan berkata, ya, jika kamu tidak percaya padaku, aku akan membawamu pulang dan meminta lihat. Baik, apa, kapan, di mana? Berapa banyak orang dalam keluarga? Siapa kerabatnya? Vivian Low bertanya dalam satu tarikan napas, dan sekarang Aiden Enzo tidak berdaya. Sebenarnya, ini sebenarnya keluargaku. Aiden Enzo juga tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikannya, dan hendak mengatakannya, ketika Geraldine Sol tiba-tiba menerobos masuk dari pintu, membawa sup yang dia buat. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, Vivian, kamu bisa minum sup ayam yang dibuat ibu untukmu selagi panas. Aiden Enzo juga ada di sini. Benar, ayo minum bersama. Minumlah, aku sudah merebus sup ayam dengan tanganku sendiri sepanjang hari.
Geraldine Sol memandang Aiden Enzo sambil tersenyum, seolah merawat putranya sendiri. Ini membuat Aiden Enzo tersanjung. Melihat Aiden Enzo dan Vivian Low telah selesai minum, Geraldine Sol duduk di sampingnya sambil tersenyum dan bertanya, "Vivian, Ibu mendengar bahwa memiliki grup investasi Rise Angel di sini. Saya mendengar bahwa mereka ingin berinvestasi di perusahaan Anda. Berapa banyak yang akan Anda investasikan? Berapa banyak yang bisa kita hasilkan?" Benar saja, anjing tidak bisa mengubah makan kotoran. Geraldine Sol masih mencintai uang, meskipun akhir-akhir ini dia banyak menetap, dia masih memiliki beberapa pemikiran kecil. Keluarga juga memilih untuk melupakan apa yang terjadi terakhir kali. Bagaimanapun, Geraldine Sol adalah ibu kandung Vivian Low. Vivian Low berkata dengan lembut, "Saya belum tahu, kami sedang mendiskusikan kerjasama. Butuh beberapa hari untuk menyelesaikan secara spesifik." Geraldine Sol jelas kecewa ketika dia mendengar ini, dan menarik Vivian Low lagi, dan bertanya, "Kalau begitu, apakah Anda tahu siapa manajer umum grup Rise Angel Investment ini?" "Saya mendengar dari orang-orang di luar bahwa dia adalah orang kaya terkemuka, sangat muda. Orang kaya atas dan muda, aset pribadi mereka ratusan miliar. Jika ini diketahui oleh keluarga kami Vivian, maka saya tidak akan menikmati semua kejayaan dan kekayaan di masa depan." Dalam hal ini, dia tidak akan terlalu marah sekarang, dan itu masih tergantung pada wajah sampah Aiden Enzo itu. "Bu, apa yang ingin kamu lakukan?" Vivian Low mengetahuinya. "Oh, aku tidak peduli denganmu, bisakah ibu masih menyakitimu? Katakan padaku, siapa manajer umum itu?" Geraldine Sol sangat cemas, wajahnya penuh ketidaksabaran. Aiden Enzo duduk di sebelahnya, dengan senyum tipis di bibirnya. Jika Geraldine Sol tahu bahwa orang kaya dan muda teratas yang ingin dia sukai adalah dirinya, bagaimana reaksinya? Sederhananya, Aiden Enzo menyentuh hidungnya dan berkata, "Bu, Vivian, sebenarnya, manajer umum grup itu adalah..." Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. "Ada apa? Apakah kamu mengenalnya?" Geraldine Sol bergegas berbicara, menatap Aiden Enzo seperti bola lampu. Aiden Enzo terkejut, dan menemukan bahwa Vivian Low juga menatapnya secara langsung, dan menjelaskan, "Yah, saya kira, saya mengenalnya, individu muda dengan ratusan miliar dolar aset, tahukah Anda?" Geraldine Sol memandang Aiden Enzo dengan curiga, matanya mengkhianati rasa jijik di hatinya. "Ini Aiden Enzo, mulai seret saat Anda punya uang di rumah. Saya mendengar bahwa keluarga beberapa orang tampaknya bangkrut." Geraldine Sol menambahkan bahwa dia bertemu Gabriel Ruiz 2 hari yang lalu, dan mereka makan. Di meja makan, Gabriel Ruiz memberitahunya bahwa keluarga Enzo dulunya sangat kaya, tetapi sekarang mereka bangkrut dan tidak berguna. Oleh karena itu, Geraldine Sol mulai pamer lagi. "Jika bukan karena fakta bahwa saya tidak melakukannya dengan benar terakhir kali, dia tidak akan hidup dengan melihat wajah Aiden Enzo. Kualifikasi apa yang harus dimiliki oleh seorang sampah yang bangkrut menjadi menantunya?" Inilah yang dipikirkan Geraldine Sol sekarang. Aiden Enzo mengerutkan kening, memandang Geraldine Sol, merasa tak berdaya, dari mana dia mendengarnya. Juga, apakah dia sembuh lagi? Bekas luka sudah melupakan rasa sakitnya. Vivian Low juga sedikit mengernyit, memelototi ibunya, dan berkata, "Bu, apa yang kamu lakukan? Ini dimulai lagi, bukan?" Geraldine Sol menerimanya begitu dia melihatnya, dan dia juga takut pada Aiden Enzo sekarang. Abaikan saja dia, dan terus berkumpul di sekitar Vivian Low untuk menanyakan tentang perusahaan dan grup investasi Rise Angel. Aiden Enzo tercengang dan tidak terus menjelaskan. Keesokan harinya, dia tiba-tiba menerima undangan pribadi dari Pevita Lehnar. Aiden Enzo bertekad untuk menang, dan ketika dia bergegas ke tempat pertemuan dengan Pevita Lehnar, dia menyadari bahwa itu sebenarnya ada di hotel. Pevita Lehnar ini, apa idenya? Sebenarnya bertemu di sini. Aiden Enzo membunyikan bel pintu dengan sembunyi-sembunyi, selalu merasa malu sekarang, seperti pria dan wanita yang berselingkuh. Setelah beberapa saat, pintu terbuka, dan Pevita Lehnar muncul di depan Aiden Enzo. Hanya dalam sepersekian detik, Aiden Enzo terpesona oleh pemandangan di depannya. "Aku tidak bisa menahannya." Pevita Lehnar sudah tinggi dan ramping, wajahnya memerah, dia mengedipkan sepasang mata bunga persik, menatap Aiden Enzo dengan genit. Dengan sosok yang indah, sulit untuk tidak membiarkan imajinasi orang menjadi liar. Sempurna, Aiden Enzo tiba-tiba kembali ke akal sehatnya, tidak masuk, tetapi melihatnya dengan mata kagum,
dan kemudian masuk ke ruangan cukup dengan kepalanya, dan kemudian bertanya, "Apa maksudmu?" Pevita Lehnar tersenyum menawan, dan mulut kecil, matanya bunga persik, dengan sedikit provokasi, dan berkata, "Kenapa, kamu takut?" "Pevita Lehnar, kamu berasal dari keluarga Lehnar. Mungkin kita masih memiliki hubungan. Rayuan yang begitu berani tidak seperti gayamu. Kamu bermain dengan api." Aiden Enzo menghela nafas pelan, tidak dapat memahami bahwa wanita seperti Pevita Lehnar akan melakukan hal seperti itu. Pengaturan Pevita Lehnar, bukannya Aiden Enzo belum pernah melihat wanita sebelumnya, tetapi Pevita Lehnar dan Vivian Low memiliki gaya yang sangat berbeda. Wanita ini adalah goblin, dia terlalu menggoda, cantik di dunia. Terutama antara cemberut dan senyum. Itu semua berarti wanita itu akan menjatuhkanmu. Tapi untungnya, Aiden Enzo bukan bocah lelaki biasa, dia memiliki hati yang teguh, dan dia kembali normal setelah beberapa saat teralihkan. Apa yang dilakukan wanita ini di sini di tengah malam? Hotel, jubah mandi, ini jelas rutinitas. Namun, Aiden Enzo dengan cepat menolak ide ini, dan Pevita Lehnar juga bukan orang seperti itu. Penuh keraguan di hatinya, Aiden Enzo berpikir sejenak, seluruh wajahnya penuh ketegangan dan keraguan, dan bertanya, "Pevita Lehnar, apa yang kamu lakukan?" Kera Aiden Enzo menariknya lebih dekat ke kamar, dan dengan bang, dia mengaitkan pintu dengan kakinya yang panjang dan menguncinya di belakangnya. Apa yang dia lakukan? Lagi pula, Aiden Enzo adalah pria besar, tetapi pada saat ini, seorang wanita bertanya. "Apa yang kamu pikirkan?" kata Pevita Lehnar, dengan senyum genit. Berbalik, memutar sosok montoknya, dia pergi. Aiden Enzo berdiri dengan canggung di belakang pintu sendirian, lalu pura-pura batuk beberapa kali, dan mengikuti. Pevita Lehnar memiringkan kepalanya dan menyeka rambutnya yang basah dengan handuk sambil berjalan, dan berkata, "Ayo duduk, kenapa kamu gugup?" Suaranya manis dan lembut. Dengan rengekan unik Putri Jiangnan, seluruh tubuh Aiden Enzo gemetar. Mengikuti Pevita Lehnar, Aiden Enzo duduk di sofa di ruang tamu suite. Pevita Lehnar berjalan ke meja kopi dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu minum teh atau kopi? Atau, bagaimana dengan anggur merah?" Wow, Pevita Lehnar sedikit aneh malam ini. Aiden Enzo mengerutkan kening dan menatapnya, bertanya-tanya obat apa yang dijual wanita ini di labunya. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pevita Lehnar, apa yang ingin kamu lakukan dengan formasi ekstasi di malam hari? Mari kita bicarakan jika ada sesuatu yang harus dilakukan, dan aku akan kembali lagi nanti. Selain itu, jika istri saya mengetahui hal ini, saya akan berlutut." Pevita Lehnar memiliki ekspresi kesal di wajahnya. "Aiden Enzo, apakah kamu pergi dengan terburu-buru? Apakah kamu tidak melihat sesuatu yang berbeda tentang saya?" Melihat penampilan Pevita Lehnar yang cantik dan menyedihkan benar-benar memilukan. Aiden Enzo tercengang, lalu dia melepaskan posturnya, mencubit dagunya, melirik Pevita Lehnar, dan berkata, "Aku menemukannya. Aku dalam kondisi yang baik lagi." "Hah, brengsek." Pevita Lehnar tersipu dan memberi Aiden Enzo tatapan putih. Apalagi suasana di dalam ruangan berangsur-angsur menjadi canggung, Pevita Lehnar tidak tahan dengan suasananya, menuangkan 2 gelas anggur merah, berjalan ke Aiden Enzo dengan langkah ringan, dan duduk di sebelah Aiden Enzo. Keduanya duduk bersama seperti ini, bahu-membahu bertemu dengan jarak tidak lebih dari 10 cm. Aiden Enzo bahkan bisa mencium aroma samar dari tubuh Pevita Lehnar. Ada masalah. "Ayo, bersulang." Pevita Lehnar memegang gelas anggur dan menyerahkannya kepada Aiden Enzo. Aiden Enzo mengambilnya, menyesapnya, dan saat dia meletakkan gelasnya, dia melihat Pevita Lehnar sedang minum, sangat enak. Wow, wanita ini jelas mencoba memikatnya sampai tidak bisa kembali. Aiden Enzo buru-buru menoleh untuk pergi, menekan panas di hatinya, dan berkata sambil tersenyum, "Pevita, apa yang akan kamu lakukan? Tidak perlu berbicara tentang kerja sama seperti ini." Petik 2. Mata Pevita Lehnar sedikit redup. Dengan sedikit frustrasi, dia datang ke sini hari ini untuk membingungkan Aiden Enzo, tetapi ketika dia tiba-tiba menerima permintaan dari kakeknya, dia mencoba yang terbaik untuk membawa Aiden Enzo ke sisinya, bahkan dengan segala cara, termasuk membiarkan Pevita Lehnar memenuhi tuntutan Aiden Enzo. Itu sebabnya Pevita Lehnar muncul dengan ide menggunakan trik kecantikan dan serigala putih tangan kosong. Namun, determinasi lawan jelas luar biasa. Baru pada saat itulah Pevita Lehnar meletakkan gelas anggurnya,
dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, apakah kamu tidak tergoda sama sekali? Aiden Enzo sedikit mengernyit, sedikit bingung dengan trik Pevita Lehnar. Dia sedikit berbeda dari Pevita Lehnar yang saya kenal sebelumnya, dan saya selalu merasa dia aneh malam ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Aiden Enzo bertanya. Sudut mulut Pevita Lehnar mengangkat busur, dan dia tiba-tiba meletakkan tangannya di bahu Aiden Enzo, mengaitkan dagu Aiden Enzo dengan tangan yang lain, dan meniup wajahnya, mengedipkan mata dan tersenyum. Aku ingin memilikimu. Sudah dimulai. Aiden Enzo tersenyum ringan, dan dia sepertinya memberinya banyak kepercayaan diri untuk bersikap tenang. Jadi, dia langsung mendekati wajahnya yang sedikit memerah, dan berkata, kamu bermain dengan api, hati-hati untuk membakar dirimu sendiri. Tubuh Pevita Lehnar bergetar, tetapi dia masih bersikap tenang. Dia tiba-tiba bangkit, dan meninggalkan sisi Aiden Enzo, duduk di samping dan berkata, bagaimana kalau membuat kesepakatan? Kesepakatan apa? Aiden Enzo bertanya. Beri aku data penelitian obat baru Bikan, dan aku bisa membawamu ke rumah Xiangjiang Lehnar, kata Pevita Lehnar. Dia mengamati ekspresi Aiden Enzo. Aiden Enzo melipat tangannya dan menatap Pevita Lehnar dengan ringan. Ditanya kembali, apakah menurut Anda syarat Anda cukup? Pevita Lehnar menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak, saya pikir Anda tidak boleh menolak syarat lain. Oh, Aiden Enzo menunjukkan ekspresi penasaran. Apa pendapatmu tentang aku? Pevita Lehnar memasang postur menggoda, dengan bunga persik di sudut matanya. Aiden Enzo meremas dagunya, dan berkata dengan pasti, payudara, paha, dan pinggang tipis. Kamu cantik, dan saya pikir saya benar-benar tidak punya cara untuk menolak. Pevita Lehnar tersenyum dan berkata, itu ide yang bagus. Kemudian, dia bangkit, mengenakan mantelnya, dan duduk kembali di sofa. Kemudian dia mendapatkan kembali kulitnya yang biasa, dan berkata dengan sedikit kebingungan, sebenarnya, saya tidak tahu harus memberitahu Anda, tetapi masalah ini sangat penting, berlama-lama di hati saya, tidak nyaman. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo tersenyum dan berkata, jangan bilang kamu menyukaiku, kamu benar-benar tergila-gila padaku, kalau tidak aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu lakukan di tengah malam. Pevita Lehnar memelototi dia genit, menendang lutut Aiden Enzo, berkata, persetan, aku tidak menyukaimu, meskipun kamu terlihat cukup baik di akhir. Pevita Lehnar tersipu jelas, dan suaranya juga diturunkan. Bagaimana situasinya? Wanita ini tidak akan benar-benar menyukaiku, kan? Oh, itu semua karena kamu, aku lupa harus berkata apa. Pevita Lehnar menatap Aiden Enzo dengan tajam. Aiden Enzo menyandarkan kepalanya, dan berkata dengan jahat, aku tidak melakukannya. Pevita Lehnar mengerutkan kening, dan bertanya, apa maksudmu? Aiden Enzo terbatuk beberapa kali karena malu, dan Pevita Lehnar tiba-tiba menyadari. Segera, dia tersipu seperti apel merah, menatap Aiden Enzo dengan marah, dan berkata dengan genit, bajingan. Kamu mesum, kata Aiden Enzo, bangkit untuk pergi. Untuk apa kamu terburu-buru? Ini bukan akhir dari obrolan. Pevita Lehnar buru-buru meraih lengan Aiden Enzo dan memberi isyarat padanya untuk duduk. Berkata, tentang kerjasama dengan Bikan, saya memberi umpan balik. Mereka mengatakan, kalian bertiga, keluarga Lehnar 7, kembali ke bisnis, kata Aiden Enzo, dengan wajah dingin, keluarga Lehnar ini, singa membuka mulutnya. Namun, sumber daya asing keluarga Lehnar memang bagus. Ini adalah hasil penyelidikan Aiden Enzo selama 2 tahun terakhir. Hampir memonopoli pasar farmasi asing. Anda, Pevita Lehnar terdiam dengan satu kalimat. Apakah kita hanya berteman? Pevita Lehnar berkata dengan sedih, dan membuat gerakan menyeka air mata yang berlebihan saat berbicara. Matanya berair. Tidak bisakah kita menjadi lebih murni? Aiden Enzo bertanya secara retoris. Mengapa begitu sulit untuk memiliki persahabatan yang murni sekarang? Aku hanya ingin berteman denganmu, tapi kau ingin meniduriku. Aku akan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkannya. Pevita Lehnar berpikir sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam. Nona Pevita, saya rasa kita tidak perlu terus berbicara. Meskipun saya tidak pandai dalam bisnis, saya tahu bahwa nilai obat baru Bikan tidak akan terbayangkan di masa depan. 91 poin adalah sudah untuk Anda dan teman-teman saya. Kami telah menjalin hubungan, jika tidak, saya tidak akan bekerja sama dengan keluarga Lehnar sama sekali, kata Aiden Enzo, tampak seolah-olah dia harus menang.
Apakah kamu masih memiliki sumber daya di pasar luar negeri? Kecuali keluarga Lehnar, siapa yang berani mengatakan bahwa satu keluarga adalah satu-satunya di luar negeri? Pevita Lehnar sedikit marah. Dia belum pernah melihat pria bodoh seperti itu. Itu tidak pasti. Apakah kamu ingin bekerja sama? Aiden Enzo juga kehilangan kesabarannya. Aku harus meminta instruksi. Pevita Lehnar menggertakkan giginya dengan kesal. Dia gagal malam ini. Aiden Enzo ini benar-benar menyebalkan, dan dia tidak akan melepaskannya sama sekali. Melihat Aiden Enzo hendak pergi, Pevita Lehnar menghentikannya dan berkata dengan dingin, Aiden Enzo, saya masih ingin mengingatkan Anda bahwa keluarga Lehnar jelas tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Meskipun telah dievakuasi dari daratan selama bertahun-tahun, itu memiliki warisan yang mendalam. Jika Anda benar-benar ingin membuat Beacon lebih besar, Anda hanya dapat melalui keluarga Lehnar. Keluarga Lehnar, Aiden Enzo tersenyum, dan berkata, saya adalah manusia, yang paling tidak saya sukai adalah apa yang Anda katakan adalah mutlak. Dunia ini tidak pernah sesederhana yang Anda pikirkan, dan keluarga Lehnar bukan satu-satunya. Pevita memutar matanya, kamu benar-benar bodoh, putus asa, dan di luar kendalimu. Kamu bisa memikirkan apapun yang kamu mau, tapi izinkan aku mengingatkanmu, keluarga Lehnar, aku benar-benar tidak melihatnya, tahu bahwa sekarang beras grup investasi Rise Angel sangat panas, kata Aiden Enzo acuh tak acuh. Dia tampak seperti dia tidak peduli sama sekali. Dukungan macam apa yang dimiliki pria ini sehingga menjadi begitu sombong? Kamu benar-benar sombong? Aku benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal, gumam Pevita Lehnar. Aiden Enzo balas menatapnya, dan tiba-tiba merasakan semburan panas di rongga hidungnya. Dia menggosok hidungnya dan berkata, aku harus memujimu, sosokmu sangat bagus, aku tidak keberatan duduk lebih lama. Apakah Pevita Lehnar melakukannya dengan sengaja? Atau apakah dia melakukannya dengan sengaja? Siapa tahu, pokoknya hargai saja. Mendengar ini, Pevita Lehnar menundukkan kepalanya untuk melihat, dan segera berseru, memelototi Aiden Enzo dengan marah, dan berkata, bajingan bau, apa yang kamu lihat? Lihat lagi dan aku akan menggali bola matamu. Kamu masih melihat. Melihat Aiden Enzo terus menatap dirinya, wajah Pevita Lehnar memerah karena malu, karena pihak lain tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Itu hanya tumpul. Pevita Lehnar tahu bahwa dia memiliki tubuh yang seksi, kalau tidak dia tidak akan setuju dengan trik kecantikan malam ini, tapi dia masih agak konservatif di tulangnya. Kerja sama gagal dinegosiasikan, tetapi Aiden Enzo, seekor binatang buas, memanfaatkannya, sangat memalukan. Tiba-tiba, di jendela, kilatan terfokus mengenai Aiden Enzo. Jantung Aiden Enzo tiba-tiba menegang, matanya langsung menjadi sangat tajam, memancarkan cahaya yang sangat dingin, dan matanya menatap lurus ke jendela besar dari lantai ke langit-langit yang mencerminkan sosok dirinya dan Pevita Lehnar. Tiba-tiba, Aiden Enzo tersenyum dan berkata, saya pikir Anda bisa memeluk saya, karena beberapa hal tak terduga mungkin terjadi selanjutnya. Pevita Lehnar terkejut, wajahnya terbakar, dan dia segera menegur dengan marah. Bajingan, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Apakah Anda tidak kasihan pada Vivian Low? Sebelum dia selesai berbicara, Aiden Enzo tiba-tiba menariknya ke dalam pelukannya. Kamu bajingan, beraninya kamu menganiayaku. Meskipun Pevita Lehnar meneriakkan penganiayaan, tetapi jantungnya berdebar kencang, dan dia terus mendorong ke pelukan Aiden Enzo. Mungkinkah pria ini tercerahkan? Aura di tubuh Aiden Enzo terlalu kuat, yang membuat jantung Pevita Lehnar berdebar kencang, tapi sebelum dia selesai mengumpat, jendela pecah dengan ledakan. Segera setelah itu, 3 pria berjas malam hitam dan mengenakan berbagai senjata masuk ke suite. Ah! Pevita Lehnar berteriak ketakutan, dia belum pernah melihat formasi sebelumnya. Pengunjungnya tidak baik, setelan malam hitam dari ketiga orang ini membuat orang merasa kedinginan, seperti perasaan di film. Apalagi dilihat dari cara mereka memecahkan jendela dan mendarat di tanah. Jelas orang-orang ini datang dengan persiapan, dan mereka telah mempersiapkannya sejak lama. Menyimpulkan ini, ekspresi Aiden Enzo dengan cepat menjadi dingin. Dia melirik Pevita Lehnar, yang diam di pelukannya, mungkin bukan dia. Maka itu pasti kekuatan lain. Siapa dia? Mereka. Pevita Lehnar panik dan meraih lengan Aiden Enzo dengan erat. Aiden Enzo tertawa dan berkata, jangan gugup, aku akan mengurusnya. Tubuh Pevita Lehnar bergetar, dan bahkan pada saat ini,
Aiden Enzo masih ingin bercanda. Aiden Enzo menyeret Pevita Lehnar di belakangnya, dan menghadapi 3 pembunuh bersenjata sendirian. Mereka bertiga saling memandang, dan bergegas dalam sekejap tanpa memberi Aiden Enzo sedikit pun kesempatan untuk bernapas. Salah satu dari mereka mengeluarkan belati berkilauan dari pinggangnya, dan melompat keluar seperti citah, langsung ke dada Aiden Enzo. Ah! Pevita Lehnar berteriak ketakutan, segera memejamkan mata, tidak berani melihat apa yang terjadi selanjutnya. Aiden Enzo tidak mengelak sama sekali, aura di tubuhnya tiba-tiba naik, membentuk aura yang sangat kuat. Orang yang bergegas mendekat sangat terkejut sehingga belati yang telah menusuk dada Aiden Enzo tiba-tiba berbalik, dan seluruh tubuhnya ditekan ke sisi Aiden Enzo. Karena, tepat pada saat itu, dia benar-benar melihat ancaman kematian di mata Aiden Enzo. Ini tidak mungkin, dia adalah pembunuh terkenal, dan sangat sedikit orang yang mengancamnya. Namun, perasaan itu sangat nyata. Karena, seorang pria tiba-tiba muncul di depan pintu suite, seorang pria yang sangat kuat sehingga dia harus berhati-hati. Dejan Lois. Aiden Enzo menoleh untuk melihat, sedikit tidak senang dan berkata, "Tidak, saya pikir mereka takut pada saya, dapatkah Anda mengatakan sesuatu saat Anda keluar?" Dejan Lois melirik Aiden Enzo dengan ringan, dan berkata, mencicit. Petik 2. Aiden Enzo memiliki garis hitam di dahinya, ini idiot. Pevita Lehnar terdiam saat dia melihat dari samping, tapi dia terkejut sekarang. Aiden Enzo, siapa itu? Mengapa pria ini selalu muncul di saat paling kritis? Pengawal pribadi Aiden Enzo. Aiden Enzo, siapa kamu? Pevita Lehnar bertanya, mengedipkan mata besarnya dengan ragu. Aiden Enzo menoleh, tersenyum ringan dan berkata, ingin tahu. Kukatakan bahwa aku memiliki hubungan dengan keluarga Lehnarmu. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.